sumber ketegangannya. Di satu sudut kita punya kisah penciptaan dalam kitab Kejadian yang begitu puitis dan agung. Di sudut lain, kita punya cerita alam semesta yang terungkap melalui data dan observasi ilmiah. Di sini, kontrasnya kelihatan tajam sekali. Kalau kita baca kitab Kejadian secara harfiah, ya, dunia ini seolah diciptakan hanya dalam 6 hari dengan silsilah manusia yang kalau diurutkan, umur buminya cuma beberapa ribu tahun. Di sisi lain, konsensus ilmiah berdasarkan pengukuran ekspansi alam semesta dan kecepatan cahaya menyimpulkan usia alam semesta sekitar 13,8 miliar tahun. Jauh sekali bedanya kan? Nah, dan disinilah letak kuncinya. Perdebatan ini sebenarnya bukan lagi soal fakta mana yang benar, tapi lebih ke cara membaca. Jadi, gimana sih seharusnya kita menafsirkan sebuah teks kuno yang ditulis ribuan tahun yang lalu di hadapan data-data sains modern yang kita punya sekarang? Ada bidang ilmu khusus yang menangani ini, namanya hermeneutika. Gampangnya, anggap saja ini semacam perkakas atau toolkit untuk membongkar dan memahami makna asli sebuah teks. Setiap model yang akan kita bahas nanti, pada dasarnya menggunakan perkakas hermeneutika yang berbeda-beda untuk membaca kitab Kejadian. Baik, kita masuk ke pendekatan pertama. Pendekatan yang paling langsung terhadap teks, kreasionisme bumi muda, atau yang sering disingkat YEC. Jadi, pandangan ini memegang teguh pembacaan teks yang paling harfiah. Mereka percaya umur bumi itu baru sekitar 6.000 sampai 10.000 tahun, dihitung dari silsilah di Alkitab yang dianggap kronologis. Bagi mereka, kata Ibrani yom atau hari, itu artinya ya 24 jam literal, titik. Mereka juga meyakini bahwa kematian baru masuk ke dunia setelah kejatuhan Adam dalam dosa. Jadi ini adalah pandangan yang sangat historis. Argumen teologis yang mendukung pandangan ini kuat sekali loh. Teolog seperti Robert V. McCabe menunjukkan bahwa setiap kali kata yom dipakai dengan angka, misalnya hari pertama, hari kedua, dalam narasi non-nubuat di Perjanjian Lama, itu hampir selalu berarti hari literal. Ditambah lagi dengan frasa jadilah petang dan jadilah pagi, ini makin memperkuat penafsiran tersebut. Tapi, ya disinilah tantangan terbesarnya muncul, terutama dari bidang astronomi. Logikanya begini. Kalau alam semesta memang semudah itu, bagaimana caranya kita bisa melihat cahaya dari galaksi yang jaraknya miliaran tahun cahaya dari kita? Nah, persoalan inilah yang kemudian mendorong munculnya pendekatan-pendekatan lain.